kami hormati, semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberi keberkahan rezeki. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas informasi yang sedang ramai dan viral, yaitu kabar kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2026. Namun karena banyak berita yang simpang siur, mari kita bahas dengan tenang berdasarkan penjelasan resmi dari Menpan RB, Kementerian Keuangan, dan juga PT Taspen. Silakan simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Satu ketentuan yang sering diabaikan dalam proses rapel gaji pensiun 2025 bukan tentang apakah hak dibayarkan, melainkan tentang bagaimana data dan mekanisme verifikasi menentukan kelancaran transfer ke rekening. Informasi ini tampak sederhana, tetapi dampaknya langsung terasa pada keteraturan pembayaran dan rasa aman di masa purna bakti. Mari berhenti sebentar dan perhatikan. Ketika dana masuk bertahap, apakah itu selalu berarti pemotongan? Ketika jadwal antar daerah berbeda, apakah itu berarti ada yang diprioritaskan? Ketika nominal rapel tidak sama, apakah itu berarti perhitungannya tidak adil? Sejenak, mari kita lihat dari sudut pandang ketentuan resmi, bukan dari potongan kabar yang mudah disalahartikan, karena justru di masa seperti ini, yang paling berisiko adalah salah tafsir atas aturan main. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya sudah ditegaskan sebagai keputusan resmi, apa yang masih berupa penjelasan teknis yang harus dipahami, dan dokumen serta aturan verifikasi apa yang menjadi kunci agar hak dibayarkan penuh tanpa kendala. Semua rujukan, titik keputusan, dan ketentuan verifikasi akan dijelaskan secara runtut pada bagian berikutnya agar tidak ada ruang untuk salah paham. Kekhawatiran publik di kalangan purna bakti belakangan ini umumnya berpusat pada rapel gaji pensiun 2025, penyesuaian gaji pensiun tahun 2025, serta cara penyalurannya yang tidak selalu tampak serentak. Di banyak daerah, informasi bergerak cepat melalui percakapan sesama purna bakti, grup pesan singkat, dan media sosial, sehingga wajar jika muncul pertanyaan yang berulang. Kapan rapel dibayarkan? Bagaimana tahapan pencairannya? Mengapa ada yang menerima lebih dulu? Dan mengapa nominalnya berbeda-beda? Dalam situasi seperti ini, yang perlu diperhatikan dengan tenang adalah garis pemisah antara kepastian hak dan teknis penyaluran, termasuk ketentuan verifikasi yang dapat memengaruhi kecepatan dana masuk ke rekening masing-masing. Bagi penerima manfaat, inti praktisnya dapat dijelaskan sederhana namun penting. Rapel adalah akumulasi kekurangan pembayaran yang terkait penyesuaian gaji pensiun tahun 2025. Artinya, rapel bukan sekadar tambahan, melainkan penutupan selisih yang pada periode tertentu belum terbayarkan. Dampaknya, nominal yang diterima dapat membantu kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Karena kebijakan penyesuaian dipahami bertujuan menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Namun pada saat yang sama, karena rapel menyangkut perhitungan yang berbeda pada setiap orang, penerima manfaat perlu memahami bahwa angka yang masuk tidak harus sama antara satu penerima dan penerima lainnya. Yang perlu dijadikan pegangan adalah ketepatan perhitungan sesuai ketentuan, bukan perbandingan angka tanpa memahami dasar golongan, masa kerja, status pensiun, dan komponen penyesuaian yang tertunda. Dalam penjelasan yang beredar dan ditegaskan melalui rilis resmi, PT Taspen, Persero, menyampaikan bahwa rapel gaji pensiun 2025 bukan isu atau spekulasi. Penyaluran hak tetap dilakukan penuh sesuai ketentuan. Rilis tersebut menjelaskan jadwal penyaluran, mekanisme distribusi, serta dasar perhitungan penyesuaian gaji pensiun tahun 2025. Penegasan ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang selama ini ramai dibicarakan, sekaligus untuk meluruskan persepsi yang sering muncul ketika kabar rapel menyebar luas. Setelah penegasan tersebut, banyak penerima manfaat melakukan pengecekan melalui layanan digital seperti aplikasi Taspen Mobile, memantau saldo melalui ATM atau layanan perbankan, serta saling mengonfirmasi dengan rekan sesama pensiunan. Pola ini menunjukkan kebutuhan utama purna bakti, informasi yang resmi, teknisnya jelas, dan dapat dipahami tanpa menimbulkan kekhawatiran baru. Dalam kerangka apa yang sudah resmi dan apa yang merupakan penjelasan teknis, ada beberapa. Taspen menegaskan bahwa seluruh hak pensiunan tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan, termasuk rapel gaji pensiun 2025. Ini adalah inti kepastian yang perlu menjadi pegangan. Kedua, mekanisme penyaluran, aturan teknis yang dibuat untuk menjaga akurasi dan keamanan, sehingga penyaluran tidak selalu tampak serentak di seluruh wilayah. Ketiga, perhitungan rapel. Besaran rapel tidak sama untuk semua orang karena disusun dari variabel yang berbeda.
Keempat, distribusi. Taspen memperkenalkan Smart Distribution yang dalam penjelasan teknisnya berkaitan dengan penyaluran bertahap, termasuk kemungkinan pencairan dalam 2 tahap, dengan sebagian dana masuk lebih awal dan sisanya menyusul setelah verifikasi akhir.